Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Para mahasantri yang kami hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian Fathul Mu'in, ya, masih dalam pembahasan terkait dengan sunnah-sunnahnya wudu, ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa mahadihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kulli ashabi kulli ajma'in wa tabi'in wa tabi'i tabi'in thumma ila hadrati masyayikhina wa masyayikhina wa jami'i man ajazana musannifu talamna wa lamnaha lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taslisu kullin. Kesunahan wudu yang berikutnya adalah wa taslisu kullin, ngaping teloni saben-saben suwiji. Min maghsulin, saking gawata kang den basuh. Wa mamsuhin, lan gawata kang den usap. Wa dalkun, lan sunah badalkun ngosoki. Ngosok-ngosok. Wa tahlilun, lan nyela-nyelani. Wasiwakunan siwakan, wa basmalatunan basmalah, wa dzikrun lan maca dzikir akibat dalam sawise wudu. Itu semua lil ittibai, krana derek tindak lampahe Kanjeng Nabi. Fi aksari dzalika, ing dalam luwih akeh mengkono-mengkono dalkon ila akhirih. Temui taslisun ila akhirih. Wa yahsululan hasil apa taslisu ngaping teloni bi ghamsil yadi kelawan nyilemaken tangan, menenggelamkan tangan masalan kelawan pamane walau fi ma'in senajan ing dalam banyu qalilin kang gede apa ma idza harraka ing makane ngobah-ngobahaken sapa mutawaddi ing yat marrota ini kelawan rong ambalan. Jadi taslis disunahkan mengulang sampai 3 kali dalam basuhan, dalam usapan, dalam wudu. Itu contohnya kalau dalam hal membasuh tangan, ketika kita sudah berwudu yang pertama atau membasuh tangan yang pertama, kemudian yang kedua ketiganya kita bisa memasukkan tangan ke dalam tempat air itu dan gerak-gerakan 2 kali, berarti kan sudah genap 3 kali. Itu juga sudah berhasil mendapatkan kesunahannya taslis. Walaupun toh airnya air sedikit, ya, itu sudah mencukupi. Walau radda lamun balakan sapa mutawaddi ma'al ghuslati ing banyune basuhan asaniyati kang ping pindho hasolamu hasil lahu ketuene mutawaddi apa asru sunnati taslisi, pokok kesunane ngaping teloni. Demikian juga ketika dia pada basuhan yang kedua, ya, itu kemudian air bekas basuhan kedua itu dikembalikan untuk dibasuhkan untuk yang ketiga, itu juga sudah mencukupi untuk taslis. Kama kaya keterangan istadharahu kang amri metelaken ing ma sapa Syekhuna guru kita Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Wala yujzi'una ora nyukupi apa taslisu ghudwin ngaping teloni gauta qabla itmamin wajibin. Idam sadurunge nyempurnaaken anggota kang wajib apa ghusluhu basuh ing wajib. Wala ba'da itmamil wudu'i lan ora cukup idam sawise nyempurnakan wudu. Ya. Taslis itu ya tidak berhasil atau belum dianggap cukup, ya, kalau dilakukan sebelum menyempurnakan basuhan, ya, yang wajib. Artinya begini, ketika kita membasuh anggota wajah misal, ya, wajibnya kan harus merata seluruh wajah. Ini kalau pada basuhan pertama ini belum seluruhnya yang wajib dibasuh, ya, maka yang kedua ini belum dikatakan 2, masih pertama. Ya. Yang ketiga ini juga belum ketiga, tapi masih kedua. Nah, itu artinya kan belum berhasil.
kita membasuh sebanyak 3 kali. Hitungannya masih 2 kali. Kenapa? Belum sempurna tadi bahasan yang pertama untuk membasuh seluruh yang diwajibkan untuk dibasuh. Nah, itu harus diperhatikan. Maka yang pertama kali harus benar-benar sudah mencukupi persyaratannya sebagai basuhan yang sah untuk seluruh anggota yang dibasuh itu. Wala ba'da itmamil wudu, ya, dan juga tidak mencukupi setelah sempurnanya wudu. Wa yukro lantin makruhaken apa naqsu ngurangi anisalasi saking telung ambalan kaziyadati hale madani ngluwi alaihi yang atase salasa ai biniatil wudu itu si kelawan niat wudu kurang dari 3 basuhan atau lebih dari 3 basuhan itu hukumnya makruh. Ya, jadi makruh kurang dari 3 ataupun lebih dari 3. Ya, kalau itu diniati sebagai wudu, ya, itu wudu. Artinya kalau lebihannya mungkin basuhan yang keempat, kelima itu tidak diniati wudu, maka ya tidak jadi, tidak apa-apa. Jadi hanya 3 tadi yang terhitung. Ya. Jadi kalau basuh terus sampai 4-5 kali, ya, dan itu diniati untuk wudu, maka itu makruh. Ya, bilangan 4-5-nya adalah makruh karena lebih dari 3. Kama kowe katangan bahasa kang wis bahas ing masuk jam'un segolongan ulama wa yahrumulan haram apa wudu min ma'in saking banyu mau kufin kang den waqafaken apa ma ala tatahuri ngatese sesuci. Far'un ai hadza far'un ya khudu ngalap sepasa wong kang mamang asna al wudu ing dalam tengah-tengah wudu fisti'abin ing dalam meratani gauto au adatin to jumlah wilangane basuh to ngusap ngalap bil yakini kelawan perkara kang yakin wujuban kelawan wajib fil wajib ing dalam perkara kang wajib wanat ban sunnah hukumnya mengambil pada keyakinan itu fil mandubin dalam barang kang den sunaken walau fil ma'i senajan anane yakin mau fil ma'i dalam banyu al mauqufi kang den waqafaken apa ma. Jadi kalau seandainya saat masih di tengah-tengah melakukan wudu ada keraguan terkait dengan isti'ab. Tadi sudah rata atau belum ya? Saya basuh wajah tadi. Ya. Atau dalam hal adat, bilangannya. Yang tadi basuh itu, saya wajah itu 2 kali atau sudah 3 kali ya? Ya. Maka kalau masih dalam tengah-tengahnya wudu, maka ambil aja yang yakin. Yang yakin berapa? 2 atau 3? Berarti ambil 2, bilangnya yang terkecil. 3 atau 2, berarti ya 2. 1 apa 2 ya? Masih 1. Itu yang yakin. Amasyaku anapun tawi keraguan ba'dal faraghi dam sawise rampung wudu iku fala yu'assirum kora ngelabeti apa syak. Kalau keraguan itu terjadi setelah selesainya rangkaian wudu, maka itu tidak ada pengaruhnya. Ya, sudah lewat berarti sudah dianggap sah wudunya. Ya, tidak boleh, tidak usah mengulangi lagi, tidak usah kemudian kembali kepada membasuh anggota yang tadi diragukan itu, tidak usah. Sudah selesai. Ya, karena sudah selesainya ibadah, ya sudah selesai. Ya, jadi tidak ada pengaruhnya. Berikutnya wa tayamunun lan sunah apa tayamun. Ai takdimu yaminin. Dinginaken gauta kang tengen ala yasarin ing atas ing gauta kiwa. Fil yadaini ing dalam tangan loro. Warijlainan sikil loro. Walinahwi aqta'a lan kedue padane wong kang tugel fi jami a'dha'i wudhuhi dalam sekabehane pira-pira gauta wudune aqta' wa dzalika temkono tayamun iku li annahu krana temen Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yuhibbu demen sapa Kanjeng Nabi at-tayammuna ing dinginaken anggota tengen fi tatahurihi dalam sesucine Kanjeng Nabi
wa sya'nihi lan tingkai Kanjeng Nabi kullihi sakabehane sya'nihi ai mimma tegese saking barang-barang wa kang tema iku min babit takrimi saking babe mulyakaken contone kakti halin kaya celaan walupsi nahwi komisin lan nganggo sepadane gamis jubah wa naqlin lan sandal wa taklimi dhufrin lan ngetoki kuku wa halqi nahwi ra'sin lan nyukur sepadane rambut sirah wahdin lan ngalap mengambil sesuatu wa ito'in lan aweh sesuatu wasiwakin lan siwakan wa tahlilin lan nyela-nyelani gauto nyela-nyelani kuku ataupun nyela-nyelani tangan nyela-nyelani gigi yang sunnah kanan dulu ya. Jadi sunat wudu yang selanjutnya adalah mendahulukan anggota atau mendahulukan membasuh atau mengusap anggota yang kanan dulu ya, dalam wudu ya. Ini didasarkan pada sunnah Nabi. Nabi itu dalam hal melakukan hal-hal yang di situ baik ya, hal-hal yang bersifat ada sisi mulia di sana, maka Nabi memulainya dengan tangan kanan untuk tangan, kaki kanan, anggota tubuh yang kanan terlebih dahulu. Ya, memakai pakaian untuk tangan kanan dulu, bercela, mata kanannya dulu, ya, dan lain sebagainya. Ya. Itu kalau kaitan dengan hal yang baik-baik. Kalau yang berikutnya kalau lawannya, maka harus dimulai dari yang kiri, ya. Melakukan hal yang kurang baik dari anggota yang kiri. Nah, wa yukrahu lan den makruhaken apa tarkuhu ninggalaken tayamun. Nah, ini ya yusannu lan den sunaken apa at-tayasuru dingenaken gauta kang kiwa fi diddihi dalam suwalike babut takrim. Wa huwa tawi didduhu iku ma barang perkara-perkara ya. Karena kang ana apa ma iku min babil ihanati. Saking babe ngino wal adalan kang nglarani ya. Contohnya kastinjain, kaya istinja, cebok itu yang tangan kiri yang pakai. Wamtikhatin lan sisi mengeluarkan lendirnya hidung ya. Wa khal'i libas lan nyopot kambi. Wa na'lin lan sandal. Nah, itu. Jadi kalau lawan dari hal yang sifatnya baik-baik tadi, mulia-mulia tadi, maka disunahkan untuk dimulai dengan anggota yang kiri. Ya. Wa yusan lan den sunahkan apal bid'atu ngawiti bi ghusri a'la wajhihi lawan basuh arah ndure wajahe mutawaddi. Wa atrafi yadaihi lan pucuke pira-pira pucuke tangan lorone mutawaddi wa rijlaihi lan sikil lorone mutawaddi wa in sabba senajan to ngasoaken alaihi ngatasé mutawaddi sapa ghairuhu liyane mutawaddi. Nah, dan juga disunahkan memulai wudu itu untuk membasuh wajah itu dari atas dulu. Ya, walaupun wajah kan mulai dari ujung rambut sampai bawah ini, ya kanan kiri. Nah, ini sunnahnya kalau wajah dari atas dulu, di atas kemudian membasuh ke bawahnya. Itu untuk wajah dari arah atas. Kemudian kalau tangan, atrafnya tangan dulu, ujung-ujung jari tangan. Nah, jadi bukan dari siku tapi dari ujung-ujung jari tangan dulu, baru kemudian sampai sikunya. Demikian juga untuk kaki. Juga disunahkan dimulai dari ujung-ujung jari kaki, baru kemudian naik ke atas sampai wajibnya sampai mata kaki. Walaupun itu wudu itu dibantu oleh orang lain, tetap itu disunahkan hal yang demikian. Wa akhdul ma'i lan ngalap banyu ila wajhi maring wajah bikafahi kelawan epek-epek loro ne mutawaddi ma'an hali bebarengan.
Kemudian mengambil air ke wajah, itu sunnahnya dengan memakai dua telapak tangan bersamaan, tidak satu-satu, tapi langsung bersamaan dua tangan, kemudian ambil air dibasuhkan ke wajahnya. Wa tumalan nyeleaken barang ya tarifu kang nyiduk sapa mutawaddi minhu saking ma an yamini saking arah tengene mutawaddi wa malan barang yusab bukan den soaken apa ma minhu saking ma an yasari saking arah kiwane mutawaddi. Nah, kemudian untuk barang-barang, kalau kita berwudu, barang-barang yang digunakan untuk mengambil air itu sunahnya ditaruh di sebelah kanannya. Ya, untuk mengambil mungkin ceboknya, ya, ceboknya untuk ambil atau alat yang lain untuk mengambil itu sunahnya ditaruh sebelah kanan si orang yang wudu. Kemudian untuk tempat air yang mungkin buangan di sebelah kirinya mutawaddi, itu sunahnya demikian. Berikutnya wawilaun lan nuli-nuli baina afali wudu'is salimi. Indra mantane pira-pira penggawene wudune wong kang waras, kang selamat. Artinya tidak dalam keadaan yang beser dan sebagainya itu. Bi ayyasra gambare yang tumandang sapa wong mutawaddi fi tadhiri kulli udwin dalam nyucikaken saben-saben gauta qabla jafafi ma dalam sadurunge garinge gauta qablau kang tetep dalam sadurunge udwin. Wadhalika utai mengkono wilaun iku litibai krono derek tindak lampahi Kanjeng Nabi wa khurujanan krono metu min khilafi man saking khilafe ulama au jaba kang majib akan sapa man ing wila. Nah, kemudian kesunahan yang selanjutnya adalah wilaun, ya, berturut-turut, ya, atau terus-menerus. Ya, artinya terus-menerus itu artinya ketika kita membasuh satu anggota tubuh, ya, ini untuk membasuh anggota tubuh berikutnya ini harus disunahkan ini sebelum keringnya anggota basuhan ini. Ya, jadi setelah kita wajah dibasuh. Nah, sebelum wajah ini kering, maka kemudian kita teruskan untuk membasuh tangan dan seterusnya. Itu sunnahnya wila terus-menerus. Sebelum keringnya anggota yang pertama, untuk menuju anggota yang kedua, ini sebelum keringnya basuhan anggota yang pertama itu sunnah. Dan itu pada orang yang memang kondisinya kondisi normal, ya, kondisi normal. Jadi begitu. Semua itu dalam rangka untuk mengikuti sunnah Nabi. Nabi juga begitu dalam hal praktek wudunya. Dan untuk keluar dari khilafnya ulama yang mewajibkan. Jadi di mazhab yang lain itu ada yang menyatakan wila ini hukumnya wajib. Nah, untuk keluar dari khilaf ini maka al-khuruj minal khilaf itu mustahab. Jadi keluar dari khilaf itu hukumnya sunnah. Maka kemudian dicetuskan hukum sunnah ini. Sunnah untuk terus-menerus sebelum sampai keringnya anggota tubuh satu, kemudian dilanjutkan untuk membasuh anggota tubuh berikutnya. Wajibu lan wajib apa wila li salisin ketuwi wong kang beser. Nah, adapun orang yang dalam kondisi beser yang terus-menerus keluar, ya, air seninya, maka justru wajib, ya, harus wajib ini. Wajib wila. Ya, kenapa? Ini kan wudu yang darurat, harus segera cepat-cepat wudu. Ya, maka harus terus-menerus ini wajib jadinya. Tidak hanya sunnah tapi wajib. Agar wudunya cepat selesai dan kemudian segera menjalankan sholat karena dia terus kencing ini. Ya. Dah, wa ta'ahudun lan niti-niti. Wa ta'ahudu akibin lan niti-niti tungkak memeriksa, ya, bagian telapak kaki yang belakang itu. Wa mungkin lan pasuluan wa mungkin iku taraful aini pinggire mripat alladzi ali kang ngiring-ngiringi apa
alladzi rupane taraf yali kang ngiring-ngiringi apa alladzi al-angfa ing irung wali hadin lan panglirik wa huwa tawi lihat iku tarafu pinggir moto al-akhru kang weneh titi bisa babatai sikihima kelawan driji penuduh lorone sigarane apa jenenge sikihima bisa babatai sakihima kelawan driji pituduh lorone sigaran lorone mungkin lan lihadin ya. Jadi ini untuk yang kaki ini biasanya kadang-kadang orang ceroboh yang dibasuh hanya bagian depan ya, sedang belakang kadang-kadang tidak terkena terbasuh, maka harus diteliti ya, apa namanya telapak kaki yang bawah yang belakang ini dipastikan juga harus terbasuh, itu ta'ahud sunnah diteliti. Kemudian ini bagian mata ya, baik bagian mata yang dekat dengan hidung maupun yang samping sebelahnya, sisi sebelahnya ini juga diteliti. Artinya harus kemudian kita menggunakan jari-jari telunjuk kita untuk membasahi itu. Jadi diteliti benar-benar dipastikan itu sudah apa namanya suci, bersih, terbasuh ataupun terkena air. Ya. Wa mahalun nadbi ta'ahudihima utai panggonan sunai niti-niti ing lihat apa mau mungkin aji iku idza lam yakun indal makane ora ana iku fihima ing dalam lihat dan mungkin apa Ramadan blobok yamna'u ngang nyebka apa Ramadan busulal ma'i ing tumekane banyu tumeka ila mahali maring panggonane ma wa ila lamun ora lam yakun fata'ahudu ma mengkotawi niti-niti ing mukun lan lihat iku wajibun kang wajib kama kaya keterangan fil majmu'i kang dalam kitab al majmu' syarah muhadzab ya. Jadi sunnahnya meneliti bagian mata, sisi mata yang dekat dengan hidung ataupun yang sebelah luar ini itu manakala di mata itu tidak ada kotoran matanya. Kalau ada kotoran matanya, jelas wajib ini diteliti. Jangan sampai air ini tidak bisa mengenai apa namanya bagian mata. Kalau ada kotorannya kan bisa terhalang, air tidak bisa masuk sampai dalamnya. Nah, maka harus dibersihkan kotoran matanya, kemudian dipastikan air bisa menyentuh bagian kulit di apa namanya kelopak mata itu. Wala yusanulan raden sunakan apa waslu batinil aini basuh bagian jerone meripat. Nah, tapi tidak wajib membasuh bagian dalamnya mata, tidak wajib. Itu kan hanya bagian tepi-tepinya saja. Ya, bagian mata yang dalam ini ya tidak wajib untuk dibasuh. Balqala bal dawasa ba'duhum sebagian ulama yukrahu dan makruhkan apa waslu batinil ain. Bahkan sebagian ulama menyatakan makruh hukumnya membasuh bagian dalamnya mata. Lidorori kenapa? Lidorori krono bahaya, membahayakan mata. Wa innama yughsalu ang mesti basuh apa batinul ain idza tanajasa ing zaman kena najis apa batinul ain li goladi amrin najasati krono abote perkara najis. Namun kalau mata itu yang bagian dalam ini ya, kelopak matanya yang bagian dalam ini terkena najis, maka ya harus dibasuh ya. Mungkin bisa dengan cara kita masukkan mata itu kemudian di dalam air, matanya di apa tidak dipejamkan tapi dibuka, itu misalkan bisa menghilangkan najis yang ada di sana. Ya, jadi kalau ada najisnya maka harus disucikan. Kenapa? Karena najis ini ya, dianggap sesuatu yang berat. Ya, karena berimbas pada kesucian badan kita. Ya, kalau masih ada najisnya kan nanti untuk sholat ya juga tidak cukup.
Nah, maka harus benar-benar dipastikan, dibersihkan, disucikan, kemudian saat wudhu benar-benar diteliti bagian mata, baik yang di sisi-sisi ini, kanan maupun sisi kiri. Ya. Wastiqbalun, wallahu alam bissawab. Demikian pertemuan kita kali ini masih dalam lingkup sunnah-sunnah wudhu yang cukup banyak ya. Itu berbagai macam kesunahan yang bisa kita lakukan agar wudhu kita lebih sesuai dengan sunnahnya Nabi dan mendapat keberkahan dari proses wudhu kita. Selamat berpuasa. Kita akhiri wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.